Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Wakil Urang. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan sangat luar biasa. Beliau seorang aktivis, seorang politisi yang masih muda. Kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, di hadapan kita seorang pemuda yang banyak prestasi yang beliau raih pada kesempatan hari ini. Saya akan perkenalkan dulu yang hadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Asep Riyadman SH, atau lebih akrab kita panggil Kang Asep. Nggak apa-apa ya? Siap. Karena beliau masih muda, saya lebih akrab dengan Kang Asep. Oke. Kang Asep, beliau sebagai Ketua Praksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, juga beliau sebagai Ketua DPD PKS Bidang Kepemudaan, dan juga beliau sebagai Ketua Gema Keadilan, dan satu lagi Ketua Persada. Masih banyak lagi, saya tidak sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Tapi ini luar biasa. Beliau masih muda, sosok yang masih segar, dan tentunya dengan beliau hadir sebagai wakil urang, beliau akan memberikan jawaban bagi kita semua. Baik, Kang Asep. Siap. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ngobrol di acara Wakil Urang. Saya lihat bahwa dunia politik atau perpolitikan ini identik dengan orang-orang yang sudah senior. Senior ini dalam hal ini sudah usianya sudah tua. Nah, ini Kang Asep ini sosok yang masih muda tapi berkecimpung di dunia politik. Yang kebanyakan dunia politik ini bagi orang-orang muda terlihat seperti hal-hal yang menyeramkan gitu ya, sesuatu yang menakutkan. Tapi Kang Asep dengan ngambil seperti ini, seperti apa nih yang perlu disampaikan kiprah Pak Asep gitu ya, sampai perjalanan seperti ini seperti apa? Mangga, Kang Asep. Oke. Izin ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Lubis atas undangannya ke sini, bisa bertemu, dan selamat siang untuk pemirsa PKS TV semuanya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan diundang. Sungguh sebuah kebahagiaan bagi saya begitu ya, karena memang sebagaimana disampaikan Kang Lubis, hari ini kita di Cianjur khususnya bahwa memang peran-peran pemuda di level-level tingkat kabupaten itu memang sangat minim begitu ya. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini nanti bisa memberikan gambaran lah begitu ya, bahwa memang pemuda-pemuda Cianjur tuh penting begitu ya untuk mengambil peran-perannya, terutama yang di tingkat level kabupaten. Jadi Kang Lubis, saya di posisi sekarang itu tidak serta-merta instan dan langsung begitu saja begitu ya. Saya di PKS dulu mulai dari saksi, pernah jadi saksi di pemilu di PKS itu, kemudian juga saya pernah jadi pengurus tingkat desa, pengurus tingkat kecamatan, jadi staf juga di tingkat dapil, kemudian di pengurus DPD, pernah juga mau dicalonkan 2 kali. Tapi memang karena saya masih muda gitu ya, waktu itu seperti belum musim gitu, anak muda tuh begitu ya, seperti belum musim. Akhirnya ya takdir menentukan tahun kemarin lah begitu ya, saya bisa ikut secara langsung begitu ya, menjadi bagian dari peserta pemilu di Kabupaten Cianjur begitu. Dan alhamdulillah berkat dukungan mungkin, dan tentu saja sih takdir dari Allah gitu ya sebetulnya, betul, begitu. Dukungan dari semua, dan ternyata memang pemuda itu mempunyai tempat yang cukup baik begitu ya di masyarakat. Alhamdulillah saya suara kedua terbesar luar biasa di dapil begitu ya. Hebat, luar biasa. Jadi memang faktanya setelah saya kemarin ya bukan evaluasi lah, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ya ternyata banyak, lebih dari 40% itu yang milih saya itu adalah yang muda-muda ternyata. Begitu. Pas berarti ya? Pas, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya saya tidak mengecewakan lah begitu ya, saya mengecewakan. Karena memang Cianjur sekarang hari ini, terutama di Dewan begitu ya, kita ngobrol DPRD saja begitu ya, karena memang kalau organisasi-organisasi di Cianjur sehari ini relatif sudah
banyak yang seusianya begitu ya. Misalkan contoh rekan saya di KMPI itu juga ketua KMPI kan masih muda juga begitu ya. Nah, calon ketua Karang Taruna yang sekarang juga masih muda juga begitu. Mudah-mudahan yang organisasi yang lain juga betul-betul sesuai dengan namanya betul, gitu ya. Nah, kita hari ini di Dewan ya alhamdulillah saya termasuk dari kurang dari 10 orang begitu ya. Yang paling muda ya, Ngasep enggak? Enggak juga. Oh, ada juga ya? Ada yang lebih muda dari saya begitu ya. Tapi saya termasuk yang 10 yang muda dari 50 anggota begitu ya. Jadi bukan, kalau dari persentase harusnya sih yang muda-muda di DPRD itu ada 15 sampai 20 orang harusnya. Kalau lihat persentase penduduk begitu ya. Karena memang kita Cianjur itu yang muda-muda di Cianjur itu tapi belum memenuhi kan sekarang masih belum. Nah, makanya mudah-mudahan nanti ke depan begitu ya, setelah mereka yang muda-muda ini Cianjur nih, saya ngomong kepada pemirsa semuanya terutama yang muda-muda, mudah-mudahan nanti ke depan setelah melihat nih kinerja-kinerja kita yang muda-muda yang sekarang di legislatif maupun di teman-teman di organisasi, mudah-mudahan mereka mau turun, terjun. Semangat ya? Ya, harus semangat turun. Begitu, Insya Allah. Ya. Jangan sampai tadi kata Kang Lubis, jadi yang seharusnya posisi itu diisi oleh yang usianya 35 tahun, tapi yang mengisinya usia yang 55 tahun begitu. Harus yang muda yang tampil lebih semangat, lebih fresh gitu ya. Memang harus seperti itu Kang Lubis lah. Insya Allah mudah-mudahan Cianjur ini ke depan begitu. Kalau saya melihat sekarang yang muda-muda itu Cianjur sudah semakin terbuka, apalagi fraksi PKS periode yang lalu itu menginisiasi lahirnya Perda Penyelenggaraan Kepemudaan. Nah, kita harapkan sebetulnya ini yang muda-muda tuh terfasilitasi, begitu ya, karena memang yang anak muda tuh memang harus difasilitasi. Kalau tidak ada fasilitasi dari pemerintah sesuai dengan memang kewajibannya pemerintah, yang muda-muda itu akan sulit mendapatkan tempatnya, begitu. Mudah-mudahan ke depan begitu ya, ini Perda ini juga benar-benar bisa dioptimalkan. Walaupun hari ini agak miris juga saya. Pemuda di Cianjur tuh belum tahu tuh itu bahwa kita tuh sudah punya belum Perda. tersosialisasikan ya atau gimana? Sosialisasi sepertinya sudah begitu ya. Hanya memang mereka belum paham begitu ya. Ini fungsinya apa sih ya? Karena mereka berpikir ya sama lah kok seperti Perda-Perda yang lain. Atau karena pemuda ini tadi ya tidak mau berpolitik atau enggan atau apa gitu ya, bisa jadi seperti itu juga. Bisa jadi. Kondisi hari ini kan pemuda terhadap politik masih apa sih gitu ya? Masih belum jelas gitu ya. Memang Kang Lubis yang harus kita ke depan begitu ya, terutama saya mungkin sebagai legislator muda yang harus kita munculkan ke depan itu adalah terkait dengan pendidikan politik usia dini. Itu yang paling penting. Anak-anak SMA sekarang itu ya memang kita nggak boleh ya di sekolah kan nggak boleh kita bawa-bawa partai dan sebagainya begitu. Tapi di luar itu mereka harus mendapatkan informasi yang utuh. Harus tahu ya mereka. Ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Jadi biar ketika mereka selesai kuliah itu sebetulnya ada peluang karir yang lain begitu. Selain daripada pekerjaan ataupun profesio dan sana. Karena ini juga buat saya ternyata hari ini saya rasakan 19 bulan ya hari ini sama dengan Milad PKS. Oh betul ya. Hampir 2 tahun ya. Begitu. Sejak dilantik ya. Sejak dilantik itu 19 bulan hari ini memang ya kita tuh butuh legislator-legislator yang muda. Harus yang muda-muda yang ke depan itu begitu agar mereka punya visi begitu ya. Dan misinya juga jelas kalau anak muda itu ke depan. Karena anak muda itu kan kita tidak menjual, tidak punya masa lalu begitu ya. Begitu. Tapi kita menjual masa depan. Luar biasa ya Kang Asep. Jadi mengutip Bung Karno mengatakan, ambil aku 10 orang pemuda maka akan kugoncang dunia. Ini baru 1 orang Kang Asep Prihatman sudah mau menggoncang Cianjur gitu ya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti pemirsa ini salah satu inspirasi bagi kita semua bahwa politik muda ini luar biasa ya, begitu kuat. Bahkan kalau kita lihat perjalanan Kang Asep tadi hampir 19 bulan, hampir 20 tahun beliau berkiprah. Tentu ini ada masa-masa sulit Kang Asep ya. Masa sulit ini sekarang kita berada di 1 tahun, hampir 1 tahun kita berada di pandemi ya. Pandemi 19, COVID-19. Tentu ini akan berpengaruh ya, berpengaruh terhadap
tentunya kinerja dan sebagainya. Ini seperti apa nih yang dilakukan oleh teman-teman di praksi terhadap pandemi yang terjadi hari ini? Oke, jadi Kang Lubis, kita juga sebetulnya perlu masyarakat perlu tahu ya dengan kondisi hari ini begitu ya, seperti apa sebetulnya begitu. Kondisi-kondisi yang saat ini kita rasakan sebetulnya, kalau warga Cianjur begitu ya, itu bisa disiplin seperti misalkan katakanlah orang Korea, orang Jepang dan sebagainya begitu ya. Mereka menerapkan kedisiplinan dari awal. Sebetulnya tidak akan sulit kita mau masuki masa pandemi seperti saat ini. Karena kita ya harus mengakui lah, saya pribadi misalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya, keluarga saya juga memang bukan termasuk orang yang disiplin dari awalnya. Sehingga ketika pandemi hari ini begitu ya, kita semua merasakan begitu sulit beraktivitas begitu ya. Yang bekerja juga jangankan yang mau bekerja, yang sudah bekerja saja juga banyak yang berhenti. Hari ini pasti begitu. Namun demikian sebetulnya kita di praksi begitu ya Kang Lubis, karena kita dididik begitu ya di PKS ini begitu dari awal itu mempunyai gen sebagai pelayan rakyat. Siap ya sebagai pelayan mau rakyat. Tidak mau dengan kondisi apapun kita harus siap begitu ya. Artinya bahwa ada halangan, tidak ada halangan, mau dalam kondisi sulit ataupun kondisi luang, kondisi sakit, bahkan apalagi sehat begitu ya. Ya kita harus siap begitu ya untuk melayani masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini kita praksi PKS di masa pandemi setahun kemarin begitu ya, 2020 tentunya memang setelah tanggal 14 atau tanggal 16 dulu pemerintah menetapkan kondisi darurat pandemi ini, ya kita tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan tupoksi sebagaimana biasa saja begitu ya. Tidak ada. Yang menjadi bedanya adalah dulu kita sering pertemuan offline, mungkin hari ini kita membatasi jumlahnya. Bukan membatasi pertemuannya Kang Lubis ya. Jadi kita membatasi jumlahnya. Dulu kita bisa ketemu dengan 50 lebih banyak orang ya. Sekarang ya. Lebih sedikit. Hari ini ya mau tidak mau begitu ya, kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. Maksimal 25 sampai 30 orang kita bisa ketemu dengan masyarakat. Kita tetap melaksanakan kegiatan. Ya kita didik juga sebagai sosiopreneur. Semua kader PKS itu begitu ya, apalagi alegnya itu wajib dilaksanakan. Makanya hal-hal yang sosial, kegiatan sosial yang biasa dilaksanakan itu ya tetap dilaksanakan. Kita membantu pemerintah untuk melakukan penyemprotan desinfektan, kita membantu pemerintah untuk memberikan masker begitu ya. Kita juga membantu pemerintah untuk ya sesuai dengan kemampuan begitu ya. Ketika kita ada rezeki ya kita memberikan sembako dan sebagainya begitu ya, bantuan seperti itu. Dan tentu saja yang paling penting sebetulnya sampai dengan hari ini kita masih melakukan sosialisasi PKS. Apa itu PKS tuh? Partai Keadilan Sejahtera kah? Ya PKS itu singkatan begitu ya dalam masa pandemi itu begitu ya. Itu sebetulnya protokol kesehatan begitu bisa ya. Ya protokol kesehatan yang tetap harus kita lakukan. Jadi kita harus senantiasa tetap mencuci tangan setelah berkegiatan. Jadi jangan kenakan masker dulu ya kalau bisa. Cuci tangan dulu. Ini yang jadi ini Pak, pakai sabun baru kenakan masker. Ini yang terjadi bahwa mereka merasa aman gitu ya setelah divaksin. Padahal vaksin itu bukan salah satu hal yang bisa dia tidak terjangkit atau tertular ya. Artinya tetap ya tadi ya PKS itu harus tetap dilaksanakan gitu ya. Jangan sampai nanti mereka ini saya sudah divaksin, tapi tetap juga kan harus diterapkan juga jaga kesehatan dan sebagainya. Betul. Kalau bisa jadi vaksin itu adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita pemerintah berikhtiar meminimalisir begitu ya. Karena tidak mungkin tadi ya orang Indonesia, orang Cianjur lah khususnya kan susah diajak disiplin itu. Jadi mudah-mudahan sih momentum Ramadan ini kita semua memang hari ini kan dilatih disiplin. Mudah-mudahan. Salah satu ikhtiar pemerintah karena mengetahui bahwa masyarakat Indonesia atau Cianjur ini memang kurang disiplin adalah sebagian dari mereka kita berikan vaksin. Itu bukan berarti jaminan tidak akan terpapar begitu ya. Tapi paling tidak itu sebagai imunitas buatan lah vaksin itu. Imunitas buatan.
sebetulnya kan imunitas yang asli itu ya harus dimiliki oleh semuanya masyarakat. Begitu ya Bapak Ibu, nanti masyarakat, pemuda semuanya harus memiliki imunitas masing-masing, baik secara fisik, begitu ya, betul, maupun juga secara ruhiyah, imunitas pengentennya. Betul. Nah ini Kasep ya, luar biasa tadi terkait dengan bagaimana PKS di masa pandemi ini tetap berjuang, tetap melayani masyarakat dengan baik. Nah kalau kita lihat Kak Asep kan di Dapil 4 ya. Yeah. Secara geografis luar biasa gitu ya, perjalanannya luar biasa. Tentu beliau diberikan amanah, apalagi masih muda, bisa tanpa halangan. Tapi itu juga ada beberapa kendala tentu kan. Ini terkait Cianjur Selatan karena secara geografis, baik secara apa dan sebagainya itu terjadi hal-hal. Seperti apa nih Asep, kondisi di Dapil Kang Asep gitu ya, di kondisi Dapil 4 seperti itu. Ya, jadi saya ingin mengawalinya kalau bisa begini. Cianjur itu punya APBD juga cukup besar ya. Ya masih masuk 10 besar lah di Jawa Barat 10 besar Jawa Barat. Kalau jumlah angkanya begitu ya. Angka APBD begitu ya. Dan juga kita punya luas wilayah kedua terbesar di Jawa Barat. Cianjur ya, setelah Bogor ternyata. Saya juga kira Cianjur itu paling luas. Ternyata Bogor lebih luas. Iya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu lebih luas. Makanya Bogor lebih dulu pemekaran. Iya, kan? betul. Ya, insya Allah nanti Cianjur menyusul. Amin. Nah, memang sebagaimana mungkin Bapak Ibu semua, pemirsa semua, Akang Teteh semuanya mendengar, Cianjur Selatan juga kita tuh suka jadi guyonan begitu ya. Kalau dulu begitu, beberapa periode yang lalu, kalau kita jalan ketika kita terbangun karena jalan Jagjigruk, oh berarti sudah masuk Kabupaten Cianjur. Oh itu dulu gitu ya. Dulu tuh kan begitu. Sekarang alhamdulillah Kang Lubis sudah jalan sudah bagus ya. Sudah lumayan lah untuk Cianjur Utara. Alhamdulillah. Namun sekarang bahasanya ternyata bergeser nih ke Dapil Selatan. Ya Dapil 4 lah kita Dapil 4. Jadi lamun geus jalan Jagjigruk eta berarti geus Kacibeber gitu. Jadi sudah masuk ke Dapil 4 gitu. Ya memang disadari atau tidak disadari karena tadi luas kita sangat luas wilayah kita memang sangat luas. Betul. Gitu ya. Ya otomatis dengan APBD yang ada kita ya tertinggal lah, tertinggal terkait dengan pembangunan infrastruktur. Makanya memang dirasakan Cianjur Selatan itu saur bahasa abdi manya orang kidul Kang Lubis ukur mah jauh, jalanna butut, hese dipanggil jeung jelema teh gitu ya. Karena memang karena luas, itu kan jarang tuh orang tuh. Jadi nggak bisa seperti di tempat Kang Lubis mungkin. Pengajian tuh ngumpulin 30-50 orang. Cepat kan gitu ya, gampang gitu. Udah begitu ya. Ini tantangannya mungkin ya? Ya, ini tantangan begitu. Tapi bukan hanya tantangan Kang Lubis. Buat saya nih yang muda-muda begini, dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang muda yang lain, kondisi begini itu sebetulnya peluang bagi kita lebih besar. Peluang aman. Betul. Peluang pahala kita jadi lebih besar begitu. Kan Kang Lubis mengumpulin orang tinggal ngumumin saja gitu ya. Selesai gitu ya. Bapak Ibu diantar ya, kita akan pengajian. Kan ngumpul. Kita itu harus 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu sebelumnya menyampaikan bahwa misalkan hari Senin kita mau ada pertemuan. Betul. Orangnya jauh-jauh. Komunikasi juga. Iya, itu yang masih hari ini kita rasakan. Betul. Ada daerah-daerah yang memang di situ sinyalnya kita susah. Ya, jangan jauh-jauh kalau bis ini Cibeber ya. Betul. Cibeber tuh kan secara geografis masih masuk Cianjur Utara, tapi secara dapil dia masuk ke Dapil Selatan. Oh, masuk ke selatan. Ya, di Cibeber itu masih ada spot-spot yang ada sinyal. Susah sinyal ya? Ya, ada sinyal tapi nggak ada sinyal internet. Sehari hese ya. Oh, jadi mereka kalau pengen WA-an kita sama kita agak panjang tuh kadang-kadang masih ada yang harus naik ke. Mungkin bisa 1 hari baru nyampe gitu ya? Ya. 2 hari. Adalah begitu 1 hari. Contoh misalkan Cibokor ya nih yang atas nih Cibokor tuh. Yang itu kan Cibokor itu jalur ke tempat pariwisata nasional. Ke situs Gunung Padang. Oh iya, Gunung Padang, betul. Itu Cibokor tuh lewat situ. Coba saja ke situ. Cibokor tuh masih ada spot-spot dan lebih banyak spotnya yang susah sinyal. Hilang, berarti kalau kesana hilang ya, tidak ada komunikasi. Hilang dulu. Baru begitu. Baik ya, luar biasa ya kalau kita lihat geografis di selatan dan Kang Asep senantiasa berjuang bagi kita semua. Kita berharap mudah-mudahan tadi Kang Asep menjelaskan bahwa kita adalah tipe pejuang.
Kita akan berjuang insya Allah dengan sungguh-sungguh Insya Allah. untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan ini salah satu perjuangan kita perlu disampaikan, PKS, fraksi PKS sudah membuat buletin ya, dan ini sudah tahun kedua ya jalan. Ya. Jadi di sini disampaikan kiprah perjalanan dan sebagainya, bahkan apa yang sudah dilakukan. Dan ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban kita terhadap publik, terhadap masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh wakil-wakil kita di DPRD itu disampaikan kepada masyarakat. Dan insya Allah ini juga sebentar lagi Kang Asep akan turun dalam masa reses ya, jadi istirahat dalam persidangan, tapi bukan istirahat. Beliau tetap jadi reses itu istirahat dalam persidangan, tapi tetap ini turun ke lapangan yang lebih ekstra lagi di bulan Ramadan yang luar biasa. Ya, perjalanan jauh, mudah-mudahan Kang Asep tetap sehat, amin, tetap diberikan kemudahan, dan rekan-rekan semua diberikan kesehatan. Amin. Kang Asep. Nah ini Kang Asep satu lagi nih, harapan ya, tentu Kang Asep melihat kondisi tadi, harapan Kang Asep ya untuk Cianjur yang lebih baik itu seperti apa? Ya. Dari kacamata Kang Asep seperti itu. Ya Kang Lubis, tentu saja khusus ini ya untuk Akang Teteh semuanya, karena saya termasuk yang mewakili Akang Teteh yang usia-usia kalau usia saya Kang Lubis masih milenial Kang Lubis. Iya, masih milenial. Jangan lihat wajah saya ya Kang Lubis. Kelihatan masih milenial. Usia saya masih milenial. Begitu ya. Ya. Tipisnya antara Cianjur dan Cipanas gitu ya, 18 kilo. Jadi kandang. Begitu harapan saya mungkin sebagai seorang pemuda nanti ke depan, Akang Teteh, pemuda-pemuda Cianjur khususnya, hayu kita sama-sama bareng. Akang Teteh sudah punya sesuatu bekal yang luar biasa begitu ya. Saya lihat ngobrol dengan anak-anak muda hari ini, mereka punya visi yang bagus ke depan. Nah, mereka harus mengaplikasikan itu. Nah, teman-teman, harapan saya nanti Akang Teteh dimanapun nanti tetap berkontribusi, apakah itu di masyarakat. Jangan canggung begitu ya, Kang Lubis. Dulu saya sekretaris RT begitu ketika masih bujangan, dan sampai hari ini setelah jadi dewan pun belum berhenti saya jadi sekretaris RT. Luar biasa ya, masih ya. jadi sekretaris RT, hebat. Saya nggak mau jadi ketua RT ya, karena saya nggak ada di rumah soalnya begitu. Cukup jadi sekretaris RT. Dan memang masyarakat ini butuh hari ini adalah aksi dari para pemuda. Baik apakah itu tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, apalagi nanti di level tingkat kabupaten. Ketika nanti ada peluang kesempatan 2024 kita akan pemilihan lagi. Ikut ya. Begitu ya. Luar biasa. Saya harap begitu ya, bahkan kalau bisa saya minta begitu ya. Ini teman-teman pemuda ini semuanya hayu bareng. Begitu. Dan sendiri itu berat teman-teman, makanya kita harus berjamaah. Harus berjamaah ya, biar lebih kuat. Kalau teman-teman sulit, nih teman-teman sulit yang muda-muda itu kontak saya. Kang Asep siap PKS ya. Siap menampung, membuka ruang untuk teman-teman yang pemuda untuk sama-sama kita memperjuangkan Cianjur ini lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Kang Asep yang luar biasa. Saya lihat bahwa semangat hari ini, dan mudah-mudahan semangat ini menular ya kepada teman-teman kita yang ada di sana. Dan Kang Asep sebagai politisi muda tentu memberikan pencerahan yang baru bagi kita semua, bahwa politik itu tidak harus kaku, politik itu tidak harus tegang, tapi santai, tapi juga punya tujuan yang jelas. Baik, pemirsa PKS TV yang berbahagia, mungkin ada statement terakhir, Asep, memberikan statement atau closing statement seperti apa? Saya ini saja begitu ya, karena hari ini Ramadan begitu ya. Karena saya muda nih, yang muda-muda tuh terasa begitu Kang Lubis buat saya. Jadi yang anak muda tuh ya senangnya nongkrong, main begitu ya, berkumpul dan sebagainya begitu ya. Kadang-kadang saya juga sebagai yang anak muda tuh lupa juga begitu bahwa ada yang harus dimaksimalkan di bulan Ramadan. Saya menyampaikan sebuah pantun begitu ya. Naik sampan memakai peci. Cakep. Sampan menuju ke Pulau Batik begitu ya. Tingkatkan amalan di bulan suci, jadikan Ramadan yang lebih baik begitu ya. Satu lagi kalau bisa. Luar biasa. Masuk jalan tol lewat jembatan. Menuju Medan dan Kota Palu begitu ya. Tetap jaga teman-teman protokol kesehatan agar setelah Ramadan pandemi ini berlalu. Nah itu yang boleh. Baik. Terima kasih Kang Asep Prihatman. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah. Episode selanjutnya masih berlanjut dengan Kang Asep, tentunya dengan tema-tema yang menarik, yang lebih hebat lagi dan sebagainya. Baik, pemirsa PKS TV yang berbahagia, demikian acara yang dapat disampaikan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan,
Dan tentu yang lebih baik tadi disampaikan oleh Kang Asep adalah mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Kang Asep. Hatur nuhun. Terima kasih. Mangga. Mangga kalau bisa Baik. hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.